Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa hari yang keempat ya. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap diberi kekuatan hingga bisa mampu ya menunaikan ibadah puasa nanti sampai dengan hari terakhir ya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini ya saya akan ya membuat video mengenai statistik ya. Jadi statistik itu artinya data ya. Jadi tidak melulu saya harus membahas tentang RAK, RAL, BNJ, BNT, tidak ya. Tidak selalu harus mengenai uji-uji statistik, tapi saya di sini juga bisa membahas hal lainnya ya. Jadi pada hari ini saya melakukan UTS ya, terhadap mahasiswa saya prodi perkebunan dan prodi peternakan semester 2 ya. Nah, jadi di sini saya sedang melakukan UTS ya. Jadi UTS ya untuk mata kuliah bahasa Inggris. Nah, jadi di sini kita akan melihat ya statistik dari kegiatan UTS ini ya. Jadi kita dapat melihat berapa banyak mahasiswa yang bisa menjawab soal ya, dan berapa banyak yang tidak bisa menjawab soal ya. Tapi di sini kita tidak berbicara personal, tapi kita lebih ke rata-rata ya, dari rata-rata dari seluruh siswa yang mahasiswa yang mengikuti, rata-ratanya bisa menjawab apa ya. Dan kira-kira nanti soal yang saya berikan ini ya, itu termasuk kategori mudah, apa kategori sedang, apa kategori sulit ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat hasil UTS mahasiswa saya di aplikasi Quizizz. Jadi ini adalah hasil dari UTS ya, UTS yang saya berikan terhadap mahasiswa saya ya. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah hasil ya dari mahasiswa saya. Jadi ini dia dapat langsung membuat ranking ya, dari yang mendapatkan nilai tertinggi sampai nilai terendah ya. Jadi sebenarnya tidak begitu penting ya mengenai ranking itu, karena semua orang juga bisa meningkatkan kemampuannya. Tapi di sini saya lebih membahas ke aplikasi Quizizz ini ya. Jadi di sini contohnya ada 4 anak ini, dia memang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Tapi mengapa akhirnya peringkatnya berbeda? Karena ini tergantung dari kecepatan si mahasiswa tadi menjawab ya, seperti itu. Oke, kita lihat saja di question ya, atau di pertanyaannya. Jadi secara statistiknya ya, sebelah kiri ini adalah statistik untuk jawaban yang benar, sedangkan yang di kanan ini statistik untuk yang salah ya. Jadi secara rata-rata itu 57% itu jawabannya itu benar ya, sedangkan sisanya salah. Berarti kalau saya kategorikan di sini ya, mungkin kategori sedang ya soalnya ya. Kalau kategori sulit mungkin dia di angka 30%, kalau kategori susah mungkin yang benarnya mungkin hanya di angka 30% ya. Jadi di sini karena yang benarnya itu 57% ya, atau kita bulatkan anggap saja jadi 60%, berarti rata-rata mahasiswa ini mendapatkan nilai 60 ya. Kalau dirata-ratakan berarti termasuk kategori sedang ya soalnya. Dibilang susah juga tidak, tapi dibilang sulit juga belum ya gitu ya. Ayo kita lihat soalnya seperti apa ya. Jadi soal yang pertama ya. Nah, ini soal teori ya. Jadi yang pertama, bahasa Inggris untuk kalimat Rini adalah anak perempuan yang rajin ya. Jadi di sini lebih ke kata sifat ya, atau ya kata sifat ya, atau adjektif ya. Jadi Rini adalah anak perempuan yang rajin ya. Jadi yang mana? Jadi jawabannya itu adalah Rini is diligent girl ya.
Rini is diligent girl. Oh, berarti saya keliru membuat ini ya, membuat pilihan gandanya. Jadi saya koreksi nanti di sini jawabannya itu aturannya di sini D ya. D. Jadi yang menjawab B ataupun menjawab D nanti saya benarkan ya. Jadi jawabannya adalah Rini is diligent girl ya. Kemudian untuk nomor 2 ya. Nomor 2 bahasa Inggris untuk kalimat buku-buku itu ada di atas meja ya. Jadi kalau dilihat dari sini buku-buku itu ya, jadi artinya di sini banyak buku ya. Nah, berarti bukunya lebih dari satu. Jadi jawabannya adalah A ya, yang ini yang pertama. The books are on the table. Jadi dia karena dia bukunya banyak, jamak itu ya, jadi dia pakai to be-nya itu pakai are ya. Kalau ini salah dia pakai is. Kalau ini dia booknya satu yang nggak ada s-nya ya. Kalau ini satu buku artinya ya, dia benar ya grammarnya, tapi dia bukunya cuma satu. Jadi yang tepat di sini adalah yang pertama ya. Jadi dari semua peserta yang mengikuti tesnya, 53 menjawab benar dan 32 itu menjawab salah ya. Kemudian di soal nomor 3 ya, there dalam kurung to be, maksudnya to be-nya itu apa ya? There bla 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 3 books on the table ya. Jadi di sini yang benar pasti are ya. Karena sama seperti yang sebelumnya ya, tapi di sini lebih ke to be-nya ya. Jadi di sini yang benar 65, yang salah 17 ya. Kemudian ini termasuk banyak sekali yang salah, nomor 4 ini. This is ya. Jadi kalau to be-nya is pasti dia singular ya, atau dia tunggal ya, bukan jamak ya, singular ya. Jadi kalau dia apples ada s-nya nih pasti salah. This is my apples ya, ada s-nya ujungnya salah. This is a apple ya. Ya benar, apelnya ada satu, tapi kalau dia diawali dengan a ya, ini nama bendanya, maka dia diawali dengan an ya. Jadi this is an apple ya. Jadi jawabannya itu yang terakhir, yang D ini ya. Nah di sini yang benar hanya 29 ya. Jadi lebih dari 50% itu yang yang salah ya. Lebih banyak yang salah. Kemudian di sini lumayan banyak yang benar ya, 61 benar, 23 salah. My hobbies, jadi hobinya itu lebih dari satu. Di sini dia akan menggunakan to be-nya bukan is, tapi menggunakan to be-nya are ya. My hobbies are fishing, swimming, and reading ya. Jadi ini jawabannya yang are ya. Masih ada saja yang salah ya. Kemudian yang nomor 6 ya, nomor 6 jawabannya ini yang C ya. Yang C ya, brother, sister. Mengapa? Sini I have two ya, two brother ya. Jadi ya, brothersnya kan tambah S ya, karena dia lebih dari satu. And one sister, jadi sisternya nggak pakai S ya. Jadi ini emang saya bikin jebakan-jebakan ya. Jadi di sini yang benar 54, yang salah 32. Kemudian yang nomor 7 ya, soalnya my father and my mother ya, bla 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 farmer ya. Masih ada yang salah. Jadi karena ada 2 orang di sini, kita pakai to be-nya are ya. Kemudian di sini Rio and Ani ya. Nah sama ya, jadi 2 orang. Di sini are juga, masih ada yang salah ya. Padahal soalnya kalau menurut saya juga lumayan gampang ya. Nah ini banyak sekali ya yang salah ya. Tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sering dilakukan atau rutinitas. Jawabannya simple present tense ya. Jadi di sini masih salah 39 orang yang salah ya. Jadi ini yang nomor 10 ya. Nomor 10 kita lihat statistiknya ya. Tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi adalah, jadi yang sedang terjadi itu adalah present continuous tense. Jawabannya yang A ya, yang pertama. Lebih banyak yang salah ya. Jadi ternyata teori yang seperti ini mereka lebih banyak salah dibanding mengerjakan langsung kalimatnya ya. Nah ini juga sama ya.
Tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang telah terjadi di masa lampau ini adalah simple past tense ya. Jadi masih hampir setengah yang salah ya di sini ya. Hampir 50% yang salah. Kemudian di sini rumus kalimat negatif untuk simple present tense adalah jawabannya adalah yang subject ditambah don't atau doesn't ditambah verb one ditambah objek ya. Jadi tergantung subjeknya, kalau I, you, we, they pakai don't, kalau he, she, it pakai doesn't ya. Dan di sini hampir setengah yang salah ya. Mungkin saya menjelaskan di kelas mungkin kurang begitu membuat mahasiswa saya paham ya. Jadi di sini dia masih banyak yang salah. Kemudian nomor 13, I go back to my hometown at least once. At least once. Ini maaf ya, ini bukan, ini ada once ya, bukan one ya. At least once every year ya. Artinya saya pulang ke kampung saya setidaknya 1 kali dalam setahun ya. Nah, di sini ada kata every year ya. Jadi kalau every year, every day, every week itu biasanya dia adalah simple present tense. Di sini lebih banyak yang salah ya, 44 yang menjawab salah. Kemudian yang nomor 14 ya. They didn't dalam kurung go ya to campus but they went to Mansinam Beach. Mereka tidak pergi ke kampus tapi mereka pergi ke pantai Mansinam. Di sini karena dia kalimat negatif ya, tidak ada did di depan ini, did not. Ini tetap go ya, jadi tidak berubah. Kata kerjanya tetap bentuk ke satu ya. Dan di sini masih banyak sekali yang salah ya, lebih 50% lebih banyak yang salah dibanding yang benar ya ini ya. Kemudian nomor 15, she go to campus at 7 AM every day. Sini kan sudah jelas ada every day ya. Jadi kalau sudah jelas every day ini ialah simple present tense ya. Nah, kalau dia to be-nya she, pasti kata kerja bentuk kesatunya ditambahkan s atau es. Kalau kata kerjanya ujungnya o ditambahkan es, jawabannya adalah goes ya. Dan di sini masih lebih banyak yang salah ya dibanding yang benar ya. Mungkin ya saya kurang mampu menjelaskan lagi di depan mahasiswa saya sehingga mereka banyak yang salah ya. Kemudian nomor 16, they visit their parent last year. Di sini ada jelas keterangannya last year ya, atau tahun lalu ya. Nah, kalau ini kan berbicara lampau. Kalau berbicara lampau pasti dia adalah past tense. Kalau past tense kata kerjanya bentuk kedua. Jadi dia adalah visited ya. Jadi they visited their parents last year ya. Ini jawabannya visited, masih banyak yang salah. Dan ini yang lebih banyak salah lagi ya. Ronnie drink white coffee every morning ya. Ronnie ini kan he ya, he atau dia laki-laki. Jadi dia pakai s ya. Jadi Ronnie drinks ya, drinks white coffee every morning ya. Jadi ini adalah drinks ya. Jadi coba buka lagi ya untuk simple present tense, rumusnya untuk kalimat positifnya seperti apa ya. Jadi untuk kalimat positif itu kalau subjeknya itu he, she, it ditambah dengan kata kerja bentuk ke satu ditambah s atau es ya, kemudian ditambahkan dengan objek ya. Jadi sini adalah drinks ya. Kemudian ini ada soal percakapan ya. Andi, hey Billy, what bla bla bla. Billy-nya menjawab, I am reading English book. Nah, ini kan udah jelas keterangannya, I am reading. Subjek ditambah to be ditambah verb one ditambah ing ya, itu adalah present continuous tense ya, menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung. Pasti di sini juga present continuous tense juga. Kalau present continuous tense apa berarti hey Billy, what are you doing? Ya. What are you doing? Maaf ya, di sini typo ya. Jadi di sini do ya. Aduh, mohon maaf mungkin kalian salah karena ini salah, nanti saya edit ya. Jadi saya bonuskan yang ini ya, bagi yang salah saya bonuskan. Kemudian ini ya nomor 19. Ini I moved to my new rent home 2 weeks ago. Saya pindah ke kos baru saya ya 2 minggu yang lalu.
Jadi kalau dia ada keterangan 2 minggu yang lalu, ini adalah past tense ya, pasti dia kata kerja bentuk kedua adalah move ya, move ya. Jadi ini ya, jadi yang move ada D-nya ini ya. Jadi tapi masih banyak yang salah. Kemudian nomor terakhir, we bla 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 English every Wednesday ya. Kami pasti sini adalah belajar bahasa Inggris setiap hari setiap hari Rabu ya. Berarti di sini we adalah study ya. Jadi kan seperti yang saya jelaskan, kalau simple present tense, kalau subjeknya I, you, we, they ya. Jadi kata kerja bentuk kesatunya tidak ditambah s atau es ya. Oke, di sini yang salah 39, benar 48. Oke ya, demikian ya statistik dari pelaksanaan kegiatan UTS saya ya pada hari ini ya. Oke, buat teman-teman mahasiswa saya tidak masalah ya. Namanya aja kita proses pembelajaran ya. Kalaupun kita salah, bagaimana caranya kita ingin belajar lagi ya. Oh, ternyata setelah melihat hasil ya ujian kita sadar, oh ternyata kemampuan saya tuh masih kurang, berarti saya perlu belajar lagi ya. Jadi nggak usah bersedih kalaupun dapat nilainya masih kecil ya, nanti tetap berusaha perbaiki lagi, belajar lagi ya, nggak usah khawatir. Karena namanya kita ya, baik pun saya pribadi ya, walaupun saya juga sudah mengajar kalian, tapi tetap saja saya juga harus terus belajar dan belajar ya, karena sampai mati ya, kalau manusia itu dia tetap harus terus belajar ya. Oke, demikian statistik mengenai hasil UTS saya pada hari ini ya. Jadi secara statistik itu rata-rata nilai mahasiswa saya ini 60 ya, 60 ya, rata-ratanya 60. Nah, ada beberapa macam kemungkinan ya. Pertama, karena soal yang saya buat ini kategorinya tidak mudah ya, atau sulit ya. Yang kedua ya, karena teman-teman mahasiswa ini memang kurang belajar ya, karena memang kondisi pandemi ini ya. Jadi memang serba mendadak, karena semalam juga baru saya infokan kalau hari ini ada UTS ya, mungkin faktor itu. Dan faktor ketiga ya mungkin juga karena memang pada saat proses belajar mengajar ya, cara saya menjelaskan mungkin kurang begitu membuat teman-teman adik mahasiswa ini paham ya. Oke, tapi tidak masalah, kita coba perbaiki semuanya ke depan ya. Oke, demikian video kali ini ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.